guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini. Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan. Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Zahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Sebelum saya mulai dengan vlog saya ini, saya berharap kepada para sahabat sawit dan karet untuk memberikan subscribe kepada channel ini. Dengan demikian saya bisa selalu hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan sahabat sawit dan karet semuanya untuk menghadirkan video-video yang berkualitas dengan memberikan informasi dan analisa tentang perkembangan seputar sawit dan karet. Saya selalu hadir dalam satu minggu 2 kali untuk menjumpai sahabat sawit dan karet semuanya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya yang telah menonton, subscribe, like, komen, dan share ke medsos masing-masing. Semoga hasil yang didapat akan semakin berlimpah, baik itu untuk sawit maupun karet. Beberapa hari yang lalu, saya ada membaca di Facebook salah satu dari sahabat karet ada menulis ini. Dan ini sangat menarik perhatian saya. Tulisannya adalah sebagai berikut. Bahwa orang yang menanam karet itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang orang semuanya menanam sawit. Apakah benar kalau menanam karet itu sudah ketinggalan zaman? Mungkin boleh-boleh saja dia menulis begitu, tetapi sebenarnya menurut analisa saya bahwa tulisannya itu ya boleh dikatakan juga benar, boleh juga dikatakan kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya hasil bumi itu tidak sifatnya stagnan. Misalnya harganya naik terus seperti itu. Memang pada saat dibutuhkan dia akan naik setinggi-tingginya. Tetapi kalau stok untuk di pasaran dunia itu sudah maksimal, dia akan turun. Itulah hasil bumi. Dan bukan hanya hasil bumi, semua komoditas seperti itu. Itulah hukum ekonomi. Kemudian kalau kita katakan bahwa karet itu sudah ketinggalan zaman, buktinya sampai saat ini karet di Indonesia itu boleh katakan juga cukup banyak, walaupun memang ada juga yang tidak deres lagi, lahannya masih ada tapi tidak deres lagi, dan juga ada yang menebangnya dan hengkang ke sawit. Dan juga dikatakan benar karena memang benar sekarang orang banyak hengkang ke sawit. Jadi tidak 100% bahwa dikatakan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena karet masih banyak turunannya walaupun tidak sebanyak sawit. Mobil, pesawat tanpa karet itu pesawat, mobil, sepeda motor tidak bisa jalan. Walaupun sekarang ada sintetis, tetapi juga membutuhkan karet alam. Jadi namanya karet itu tidak pernah putus. Begitu juga dengan sawit. Karena sawit itu adalah barang yang dikonsumsi akan habis. Apalagi sekarang krisis energi, sehingga negara-negara besar yang sekarang dalam krisis energi, mereka merubah sistem mesinnya menjadi biodiesel. Maka berlomba-lombalah mereka untuk membeli CPO. Nah, apakah nanti kelak CPO ini atau sawit nanti apakah tetap akan seperti ini? Kemungkinan tidak. Saya sudah pernah sampaikan juga bahwa di Tiongkok itu sudah menemukan 3 varietas unggul atau 3 jenis bibit unggul sawit, dan berbuahnya juga sangat cepat. 3 jenis sawit unggul ini bisa tahan dingin dan bisa tahan kekeringan. Itu luar biasa. Berarti Tiongkok sudah memecahkan tentang mitos bahwa sawit itu harus di daerah tropis dan banyak air. Dan mereka telah menemukan di pusat penelitian karet, karena sawit di Tiongkok itu digabungkan ke pusat penelitian karet. Mereka meneliti juga cukup lama. Akhirnya mereka menemukan 3 jenis unggul yang tahan terhadap dingin dan tahan terhadap kekeringan. Ini adalah suatu tantangan buat kita.
Kenapa? Karena Tiongkok salah satu importir terbesar yang membeli CPO dari Indonesia. Sekarang pemerintahnya sudah menyiapkan lahan 30 juta mu. 30 juta mu itu sama dengan 2 juta hektar. Itu bukan sedikit, 2 juta hektar itu juga cukup banyak. Apabila dalam penanaman nanti berhasil, saya meyakini mereka akan lebih besar lagi, akan ekspansi lebih besar lagi terhadap tanaman sawit ini. Ini Tiongkok menyadari bahwa penduduknya termasuk nomor 1 terpadat di dunia dan sangat membutuhkan kerja. Bagaimana penduduknya bisa mendapatkan kerja? Maka mereka harus mulai dari awal. Mereka menanam, memetik, dan diproses di industri-industri sawit kelak nantinya. Kita lihat sekarang, Tiongkok sudah mulai menanam di daerah Guangdong, Hainan, dan sekitarnya yang mempunyai iklim yang sama. Nah, dengan demikian, berarti di negara-negara yang iklimnya hampir sama dengan Tiongkok bisa menanam sawit. Ini adalah tantangan ke depan. Memang sekarang kita masih memegang nomor 1 dunia, tetapi karena sawit ini bisa menjadi komoditas utama dalam sumber energi baru, makanya pasti negara-negara lain juga tergiur untuk menanamnya untuk kepentingan di dalam negeri mereka atau dalam domestik. Maka mereka pasti juga berpikir bagaimana untuk menanam sawit. Makanya yang namanya hasil bumi, ketika dibutuhkan harganya akan tinggi, tapi ketika muatannya itu sudah penuh, sudah kebanyakan di pasaran dunia, maka harganya akan turun. Makanya saya selalu menyarankan kepada sahabat karet bahwa Anda boleh saja menambah lahan sawit, tetapi jangan menebang karet Anda. Apalagi karetnya masih relatif muda. Biarkanlah dia untuk berkembang. Mana tahu suatu saat ada salah satu fluktuasi negatif yang satu lagi ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Sekarang memang harga karet lagi anjlok, tetapi bukan berarti dia tidak akan naik. Suatu saat pasti naik. Kenapa? Karena karet tidak pernah akan terpisah dari kehidupan manusia. Sawit juga demikian. Jadi ada keseimbangan antara sawit dan karet. Saya beberapa waktu yang lalu sering mengatakan demikian, dan banyak juga yang mengata-ngatai saya, tapi saya tidak masalah. Saya di sini hanya memberikan informasi dan juga analisa saya yang jelas. Apa yang saya sampaikan itu adalah bernilai positif untuk kepentingan para sahabat sawit dan sahabat karet semuanya. Apakah mau dijalankan atau tidak, ini semua kembali kepada para sahabat sawit dan karet semuanya. Jadi kita harus tetap melihat bagaimana perkembangan sawit dan karet di dunia. Saya juga termasuk selalu memantau perkembangannya. Memang sekarang sawit lagi tren, harganya semakin lama semakin naik karena memang kebutuhan akan energi semakin lama semakin menguat. Maka untuk sahabat sawit dan sahabat karet, bagi sahabat karet yang dari awalnya bisnis karet untuk hengkang ke sawit, setidaknya ada yang disisihkan karetnya, jangan ditebang semua. Apabila terjadi fluktuasi pada sawit, maka karet ini akan menolong. Ketika karet sekarang masih fluktuasi negatif, sekarang sawit yang bisa menolong. Tetapi bagi sahabat sawit yang dari awal memang sudah sawit, ya silakan dikembangkan. Harapan saya, mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat sawit dan karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.